Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safira Fauzia. Saya ketua dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengagendaan surat masuk. Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk ke dalam buku agenda atau buku harian. Buku ini biasa disebut sebagai agenda masuk atau daily mail record. Petugas yang mengagendakan surat disebut sebagai agendaris atau mail clerk. Fungsi buku agenda meliputi sebagai alat bukti keluar masuknya surat, yang kedua untuk mengetahui jumlah surat masuk maupun surat keluar dalam kurun waktu tertentu, yang ketiga untuk mengetahui penomoran surat keluar, yang keempat untuk membantu dalam pencarian surat. Macam-macam buku agenda. Yang pertama ada buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus dengan nomor yang berurutan pada tiap halaman untuk satu halaman. Yang kedua, buku agenda berpasangan. Terdiri dari buku agenda surat masuk dan keluar yang kolomnya dan nomornya dibuat secara terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agniza Putri Salsabila dari kelompok 9 akan menjelaskan nomor 2, yaitu pengarahan dan penerusan. Dalam tahap pengarahan surat masuk ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan terkait hal dan sifat surat masuk yang hendak disampaikan. Pengarahan surat masuk dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengarahan surat masuk penting, pengarahan surat masuk biasa atau rutin, pengarahan surat masuk rahasia. Yang kedua, surat masuk biasa atau rutin. Surat masuk biasa atau rutin terdiri dari surat-surat yang tidak tergolong, bukan surat rahasia, bukan surat pribadi. Surat tersebut kegunaannya relatif singkat dan tidak perlu disimpan terlalu lama. Yang digolongkan ke dalam surat biasa antara lain surat undangan dan juga surat pengumuman. Yang ketiga adalah pengarahan surat masuk rahasia. Surat yang digolongkan dalam surat masuk rahasia adalah jenis surat yang harus disampaikan kepada pemimpin yang bersangkutan dengan kondisi yang masih dalam keadaan tertutup. Surat semacam ini biasanya ditangani oleh pejabat atau petugas yang telah ditunjuk untuk menerima atau mencatat dan meneruskan dalam keadaan tetap tertutup, sehingga surat tersebut tidak boleh dibuka oleh penerima surat atau hanya boleh dibuka oleh yang bersangkutan dalam surat tersebut. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Ajeng Maulani, perwakilan dari kelompok 9. Bagian 3. Penyampaian surat. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Tugas penerimaan surat adalah 1. Mengumpulkan setiap surat yang masuk. 2. Meneliti ketepatan alamat. 3. Menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Jika alamat tidak tepat, maka surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurir. Tetapi, jika sudah tepat, maka surat itu harus diberikan kepada petugas di bagian tata usaha atau bagian administrasi. Penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Lembar disposisi adalah isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Penyampaian surat. Jika pemimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Sopianti dari kelompok 9 yang akan membacakan teks nomor 4.
yaitu 4. Penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. A. Tata cara penyimpanan arsip. 1. Horizontal filing atau flat filing. Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan ke dalam stop map atau snell hektar, kemudian ditumpuk ke atas dalam lemari arsip atau disusun secara mendatar horizontal dari bawah ke atas. 2. Vertical filing. Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan ke dalam folder atau map arsip, kemudian diletakkan berdiri tegak, memanjang atau sisi panjang arsip sejajar dengan lipatan folder atau map, dan disusun berurutan dari depan ke belakang. 3. Lateral filing. Penyimpanan arsip dengan cara arsip dimasukkan ke dalam snell hektar atau brief order, kemudian diletakkan berdiri dengan punggung di depan. B. Prosedur penyimpanan arsip. 1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi. Apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan? Meneliti tanda pelepas surat atau release mark. Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi deponeren yang menunjukkan perintah untuk menyimpan surat. 2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut. Indeks atau kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat. 3. Menyortir atau memisah-misahkan surat sesuai dengan bagian masalah atau tujuan surat. Kegiatan menyortir atau memisah-misahkan surat sebelum disimpan biasanya dilakukan dengan menggunakan rak atau kotak sortir. 4. Menyimpan surat ke dalam map atau folder. Penyimpanan surat ke dalam map atau folder dapat menggunakan stop map, folio, snell hektar, brief owner, portable, kemudian dimasukkan ke dalam almari arsip atau filing cabinet atau alat penyimpanan arsip yang lain. 5. Menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Penyimpanan arsip dapat menggunakan sistem penyimpanan arsip sebagai berikut. A. Sistem abjad atau alphabetic filing system. B. Sistem tanggal chronological filing system. C. Sistem nomor numeric filing system. D. Sistem wilayah geographic filing system. E. Sistem subjek atau pokok masalah subjek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.